Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan berbagi tentang penjelasan komposisi dalam fotografi. Sebelum kita lanjut dalam video ini, silahkan klik subscribe, like, dan share video ini jika bermanfaat untuk yang lain. Komposisi dalam fotografi dapat diartikan sebagai susunan yang dalam istilah fotografi memiliki arti susunan gambar dalam batasan satu ruang, atau cara dalam menyusun elemen pada objek foto yang penting secara keseluruhan yang ada dalam foto. Untuk memahami teknik ini tidak hanya berlaku untuk fotografer pemula atau masih amatir, namun fotografer profesional pun terkadang juga masih banyak melakukan kesalahan dalam menentukan komposisi terbaik dalam pengambilan foto. Sebenarnya tidak ada aturan baku sih dalam teknik komposisi di bidang fotografi. Bahkan ahli fotografi Steve McCurry mengatakan untuk mendapatkan sesuatu yang kreatif, aturan yang ada malah harus dilanggar. Kenapa? Yaitu tadi, agar mendapatkan foto yang bagus. Namun begitu, ada beberapa panduan yang bisa kita pelajari untuk memperbaiki komposisi foto kita agar foto kita terlihat lebih menarik dan kreatif. Dalam penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang 11 teknik komposisi dalam dunia fotografi. Yang pertama adalah rule of the third. Dalam rule of the third, fotografi cukup membagi bidang foto menjadi 9 kotak seperti di gambar yang sama besar dan meletakkan POI atau point of interest pada titik atau garis pada bidang yang terbagi menjadi 3x3 tersebut seperti contoh di gambar samping. Kemudian interest point atau IP ada 4 titik. Sementara interesting lines terdiri dari 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal. Point of interest yang diletakkan pada keempat titik atau garis di atas bisa berupa objek atau bagian mata dari objek foto. Banyak kamera digital saat ini yang telah memberikan fitur rules of the third atau grid ini baik pada layar mode live view ataupun pada viewfindernya. Ini contoh dari rule of the third. Ini point of view-nya atau POI-nya adalah 3 titik di sebelah kiri bawah kanan, sebelah kanan bawah, yaitu fokus pada interest point-nya adalah gambar batu yang tersusun menjadi rapi. Yang selanjutnya ini contoh rule of third, point of interest-nya atau interest point-nya ada pada pohon yang sebelah kiri ini. Kalau kita garis menjadi 9 bagian, itu ada 2 atau 3 titik yang masuk ke dalam gambar pohon ini. Kemudian yang kedua, komposisi yang kedua adalah teknik golden shape. Adalah komposisi foto dengan membagi bidang foto baik bertepi garis nyata atau bertepi maya menjadi positif negatif sehingga tampak seperti adanya kontras antara kedua bidang tersebut sehingga membentuk satu kesatuan yang harmonis. Prinsip golden shape, dengan membagi bidang positif negatif dengan pas dan seimbang, maka foto akan tampak terkomposisi dengan baik. Pembagian bidang antara positif dan negatif ada yang menggunakan perbandingan 50:50 atau 30:50 tergantung selera. Ini seperti contoh di sebelah kiri. Ada bidang positifnya atau nyatanya yang kontras dan ada bidang negatifnya atau bayangan atau yang tidak nyata. Ini contoh kedua, contoh dari penerapan fotografi komposisi golden shape. Ada bidang nyatanya, kemudian ada negatifnya atau bayangan yang berwarna hitam. Kemudian yang ketiga yaitu simetris atau center composition. Komposisi foto ini meletakkan objek dan membagi bidang foto sama rata kanan dan kiri sehingga terlihat simetris. Ini lebih mudah penjelasannya. Jadi foto itu simetris kalau kita garis tengah, kiri dan kanan seimbang. Ini contohnya, contoh komposisi simetris. Orang mendayung, ini kalau kita garis tengah di tengah, ini akan simetris antara kanan dan kiri. Kemudian yang keempat adalah repetition and pattern. Secara naluriah, manusia sangat tertarik pada pattern atau pola yang harmonis. Inilah mengapa foto dengan komposisi berpola atau perulangan bisa menjadi sebuah karya foto yang bagus. Sebuah pola atau pattern dan perulangan atau repetition bisa didapatkan dengan pemilihan angle foto yang tepat serta pemilihan jarak antara lensa dengan objek sedemikian rupa.
Contohnya dari komposisi, repetition, dan pattern ini adalah kumpulan mobil yang sedang melaju, dilihat dari atas menggunakan drone, yang kemudian terlihat rapi, berjejer sehingga menimbulkan seni dalam fotografi. Ini contoh pattern juga adalah kumpulan seorang biksu yang sedang berlatih pencaksilat mungkin atau kungfu. Di sini terlihat banyak sekali kepala-kepala biksu yang membentuk sebuah pola, yaitu pattern ya, yang sehingga terlihat lebih bagus. Kemudian angle fotonya pun terlihat lebih baik. Kemudian yang kelima adalah perspektif. Perspektif adalah teknik pengambilan gambar dengan memanfaatkan efek jauh dekat yang dihasilkan oleh lensa sehingga menimbulkan suatu dimensi yang sangat menawan. Prinsip dalam komposisi perspektif adalah memanfaatkan efek proporsi dan dimensi yang ditimbulkan untuk memperkuat dan mengarahkan mata kita ke point of interest atau menampilkan perspektif yang berdiri sendiri sebagai bentuk keindahan komposisi. Hal ini bisa kita peroleh dengan pengaturan angle dan jarak yang tepat sehingga bisa mendapatkan foto yang berdimensi. Contohnya adalah ini. Ini adalah gambar di mana seorang fotografer memfoto perspektif dari gedung Pucanggar Langit yang tinggi. Dia mengambil dari bawah, kemudian perspektifnya pas sehingga menimbulkan sebuah seni yang bagus untuk dilihat. Jadi kombinasi antara teknik dan angle foto yang sehingga menghasilkan perspektif yang indah. Misalkan yang kedua contoh perspektif adalah angle foto ini dari jauh, yang kemudian ada seorang wanita yang ingin memegang menara Pisa ini, yang kemudian karena angle-nya pas membentuk perspektif yang pas sehingga seolah-olah menara ini sama besarnya dengan wanita yang merangkulnya. Kemudian yang keenam adalah frame in frame. Dengan teknik frame in frame, kita sedang membuat sebuah komposisi foto dengan mengarahkan atau menuntun mata untuk memperhatikan apa yang ada di dalam sebuah frame, dengan mengesampingkan apa yang ada di luar frame. Frame di sini bukanlah sebuah frame foto dalam bentuk fisik, tapi kita mencari objek yang bisa dijadikan frame, baik berbentuk garis nyata maupun maya. Ini contohnya. Ya, carilah untuk mendapatkan foto frame in frame, kita bisa mencari elemen seperti jendela, pintu, koridor, spion, pilar gedung, lengkungan, atau objek apapun yang umumnya berbentuk geometris tertutup untuk membingkai point of interest. Contohnya seperti ini. Ya, ini frame-nya adalah papan yang berlubang kecil dan besar. Kemudian point of interest-nya adalah gedung atau bangunan yang ada di belakang papan ini. Jadi seolah-olah papan ini menjadi bingkai atau menjadi frame untuk gedung yang ada di belakangnya. Kemudian frame kedua ini adalah sebuah bangunan yang bersusun rapi, tiang-tiang bangunan yang ujungnya ada sebuah pantai yang kemudian terlihat indah. Point of interest-nya adalah bangunan-bangunan yang tersusun rapi. Kemudian yang ketujuh, leading lines. Leading lines ini line atau garis bisa berbentuk maya atau nyata yang menuntun mata kita ke objek yang menjadi point of interest, atau garis itu sendiri yang menjadi point of interest dalam foto. Cara membuat komposisi leading lines ini adalah mencari objek seperti jalan, dinding, jembatan, atau apapun yang bisa membentuk sebuah garis maya dan mengarahkan mata ke objek sebenarnya, ke objek point of interest. Contohnya seperti ini. Ini sebenarnya tidak ada garis, cuman kalau kita berikan garis lurus, orang yang mau ke masjid ini, kalau kita garis lurus seperti ada garis diagonal. Jadi dari sini, dari bapak-bapak yang duduk, kemudian ada ibu-ibu yang menggunakan mukena yang jalan menuju masjid, dan seterusnya itu sampai ujung itu seperti ada garis diagonal. Contoh selanjutnya seperti ini. Ini mungkin kalau kita lihat seperti foto biasa, cuman yang menjadi point of interest adalah jalan, bentuk jalan yang melengkung. Dan ini adalah sebuah, kalau kita tarik sebuah garis seperti ada garisnya. Nah, ini yang dinamakan dengan leading lines. Kemudian yang ke-8 adalah negative space. Apa negative space? Komposisi negative space merupakan salah satu komposisi kreatif yang membiarkan banyak ruang kosong atau negative space pada foto. Ruang kosong di sini bisa berupa langit,
hamparan padang pasir yang luas, padang rumput, atau apapun yang bisa memberikan ruang kosong pada foto. Dengan memberikan ruang kosong yang tepat, foto kita bisa terlihat sangat menarik dan kreatif. Ya, ini contoh negative space. Jadi ada patung Dewa Siwa yang kemudian negative space-nya adalah awan atau langit yang cerah di atasnya, yang begitu luas di belakangnya. Kemudian ini juga ada contoh berikutnya, negative space-nya atau space yang luasnya ada di kiri kanan sampan ini, yaitu gambar atau wallpaper dinding dari sebuah dinding dengan menggambar wallpaper awan. Ya. Kemudian ke-9 adalah change your point of view. Banyak fotografer cityscape atau wildlife misalnya yang sengaja berbaring di lumpur untuk mendapatkan foto yang menarik dengan memilih low angle. Idealnya sebuah foto biasanya diambil pada eye level atau sebagaimana mata memandang. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih kreatif, kita bisa mengubah sudut tembakan dengan memotret dari ketinggian atau meninggikan kamera, atau kalau dalam bahasa fotografi namanya bird eye. Juga sebaliknya, menurunkan kamera kita serendah-rendahnya atau un-eye. Ini contohnya. Change your point of view. Ini point of interest-nya adalah Menara Eiffel. Memotonya dari gedung yang tinggi di sebelahnya, yang kemudian seolah-olah seperti ada seninya, terlihat lebih bagus karena difoto dari jarak jauh. Kemudian di sini ada tikus. Ya. Kemudian memfotonya itu menggunakan kamera yang menggunakan un-eye atau agak rendah dibandingkan dengan tikusnya, sehingga terlihat lebih bagus. Kemudian ke-10 adalah refleksi. Refleksi pada foto bisa jadi sebagai elemen utama atau point of interest, atau dapat dieksplorasi hanya sebagai pelengkap saja. Jika refleksi foto dijadikan elemen utama, harus bisa memberikan sebuah foto yang bercerita meski hanya sebuah refleksi saja. Refleksi biasanya sangat akrab dengan fotografer yang suka akan keindahan abstrak atau meminimalisir dengan komposisi refleksi sebagai point of interest utama. Benda yang bias dijadikan untuk mendapatkan refleksi bisa bermacam-macam. Contohnya genangan air, danau yang tenang, sawah yang belum ditanam, sungai, kaca jendela, cermin, spion, bahkan kacamata dan lainnya. Sementara yang dijadikan objek bisa berupa benda-benda, makhluk hidup, manusia, dan lainnya. Contoh refleksi, jadi ada pantulan. Jadi teknik memfoto dari pantulan, point of interest-nya adalah ada objeknya, ya, sehingga seperti memantul ada 3 dimensinya. Nah, ini point of interest-nya adalah gedung yang kemudian difoto dari meja yang ada kacanya sehingga lebih terlihat seninya. Kemudian yang terakhir adalah isolasi objek atau depth of field. Komposisi mengisolasi objek dengan membuat bagian background menjadi blur, biasanya digunakan untuk memotret manusia atau portraitur atau benda apapun yang bertujuan agar penikmat foto hanya fokus pada objek yang ditonjolkan. Berarti ini lebih fokus pada teknik blur. Ini contohnya. Ini contoh depth of field. Ada kucing dengan setengah kepalanya, tapi di belakangnya adalah blur. Di setting blur sehingga point of interest-nya adalah kucing. Ini misalkan ya, yang jualan roti dengan goesan yang cepat sehingga yang lainnya ngeblur. Kemudian sharp-nya atau titik point of interest-nya adalah tukang roti yang kemudian lebih jelas sendiri dibandingkan dengan background-nya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.